Shalom, terima kasih Pak Paulzang. Salam kenal, saya Barma, saya dari alumni Al-Zaitun Angkatan 4. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Luar biasa nih Kang Barma. Wah, ini jadi gimana nih kalian kabarnya alumni nih dihajar begitu rupa, dikeroyok begitu rupa sama orang-orang ini? Iya, Pak, kecewa ya, merasa diintimidasi oleh fitnahan-fitnahan keji yang dilakukan oleh Ken Setiawan ya. Karena apa yang dituduhkan itu tidak pernah satu pun yang terbukti gitu, tidak pernah adanya pelanggaran-pelanggaran yang di luar disyariatkan oleh Islam. Sama. Jadi ada beberapa pesan yang dibawakan oleh Tuhan bahwa kita ini di rumah Indonesia harusnya menjaga keberagamaan dan mewujudkan perdamaian. Begitu yang saya tangkap, Pak. Saya ingin menyampaikan bahwa genderang perang ini bukan oleh Syekh Panji Gumilang. Syekh Panji Gumilang tidak pernah secara personal maupun secara lembaga memulai genderang peperangan ini. Ini karena adanya aksi dari MUI yang tidak pernah tabayun, kemudian memfatwakan, kemudian Syekh adanya aksi tersebut ya Syekh bereaksi gitu. Ini orang anteknya Panji Gumilang lah, orang masih lurus katanya gitu kan. Oh ini orang putih atau apalah, itu sering ada seperti itu. Kalau Kang Barma masuk tolong dikasih tahu. Ya, student dulu deh, student. Sama Martinus ya. Shalom, Pak Paul. Shalom. Ya. Harusnya pertanyaan hari Minggu nih. Cuma tanya ke Pak Paul deh. Sekalian juga seharusnya kalau ada Pak Tobing sama Pak Ponto gitu lebih enak gitu. Pak Paul pernah bilang soal penuaian berdarah gitu. Saya tanya nih, Nabi 26, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun lagi kejadian, Pak? Enggak, ini pokoknya mulai 2024 ini penuaian berdarah, Pak. Hah? Ya, karena ya itu tadi gerejanya mata duitan soalnya. Gerejanya sinting itu, Pak. Iya, gerejanya sinting. Coba kalau gerejanya benar-benar ya, nah itu tadi ya agama. Karena di Indonesia itu agama dibisniskan, enggak yang Kristen, enggak yang Islam, sama compongnya. Memang apa aja saudara ya. Jangan bilang saya ini maki-maki orang Islam terus, enggak ya. Yang saya maki-maki bukan Islam, yang saya maki-maki itu agama saudara ya. Orang-orang beragama yang jualan agama demi perutnya dan titipnya, lalu mengorbankan Indonesia. Enggak gerejanya, enggak masjidnya, sami mawon, sami mawon edane. Ya, makanya Pancasila itu anugerah buat Indonesia. Lalu yang Islam bikin aneh-aneh, yang Kristen cari duit, sama saja. Di tengah-tengah, ya itu tadi ya, kesempatan di balik kesempitan itu, di balik lubang yang sempit dia cari celah. Olala bebe kan. Nah itu makanya ya, sama saja, dua-duanya sama saja, satunya sange sama perempuan, satunya sange sama duit. Nah itu dia, Pak. Makanya kan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, Pak, bukan keagamaan yang Maha Esa, Pak. Iya, makanya itu yang dari awal saya ngomong, bukan keagamaan loh, ketuhanan loh. Iya. Nah orang kalau beragama itu jadi goblok, Pak, di mana-mana sama. Jadi goblok. Iya, Pak. Dan ketuhanan itu adalah ranah yang sangat private, yang harus dilindungi oleh negara. Iya. Dan tafsir apapun harusnya diizinkan selama ini syaratnya ya. Nah, ini kalau sudah masuk yang Kang Barma ini tolong kasih tahu ya. Selama apa saudara? Selama, nah ini ya, semua tafsir, semua keyakinan apapun seharusnya di bumi Pancasila seharusnya itu dibiarkan selama keyakinanmu tidak menciderai secara fisik dan tidak membuat orang lain dirugikan. Pak Paul, Kang Barma udah masuk. Ya, Kang Barmanya mana? Kang Barmanya, tolong dinyalakan. Ada yang bisa bantu?
Tas mic Sudah, dulu itu Pak Pastor. Paul. Sudah. Udah bisa bunyi ya? Ya, silakan dinyalakan mikrofonnya Kang Barma. Ya, halo. Iya, bagus. Malam. Malam. Ya, selamat malam. Shalom. Terima kasih Pak Paul Zhang. Salam kenal, saya Barma. Saya dari alumni Al-Zaitun Angkatan 4. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Luar biasa nih Kang Barma. Wah, ini jadi gimana nih kalian kabarnya alumni nih dihajar begitu rupa, dikeroyok begitu rupa sama orang-orang ini? Iya, Pak Paul ya. Jadi kalau kami di sini, saya sendiri pribadi ingin masuk forum yang diberkahi oleh Tuhan ini, oleh channelnya Pak Paul Zhang ini. Ya, bukan mewakili dari para alumni, tapi setidaknya saya sedikit memberikan pandangan bahwa kami alumni sangat-sangat kecewa ya, merasa diintimidasi oleh fitnahan-fitnahan keji yang dilakukan oleh Ken Setiawan ya. Karena apa yang dituduhkan itu tidak pernah satu pun yang terbukti gitu, tidak pernah adanya pelanggaran-pelanggaran yang di luar disyariatkan oleh Islam, begitu Pak. Iya, dan kalau jangan pendapat saya dulu ya, saya pengen tahu dari apa Kang Barma sebagai alumni ya, pribadi deh, jangan mewakili ya, pribadi deh, ngomong kita cerita pribadi ya, walaupun mungkin ada pesan-pesan dari teman-teman juga. Kalian ini kan selama ini kan menjalankan Islam yang sangat Pancasila kan, yang bahkan kalian tidak benci dengan Kristen. Tuduhannya kalian mau bikin negara Islam, tapi kenyataannya statement-statement dan tindakan yang sudah dilakukan oleh ini Pak Panji Gumilang ini kan justru merangkul banyak agama kan. Betul. Kalau betul. yang kalian sendiri lihat, ini adalah penyimpangan atau kalian setuju atau tidak setuju dengan caranya Pak Panji Gumilang ini sebagai pemimpin atau sebagai guru kalian, mengajari kalian seperti itu? Iya, sebenarnya begini, kalau bicara kurikulum pendidikan di sana, itu tidak pernah ada perbedaan agama, bagaimana kita harus bersikap kepada agama Katolik, Nasrani, Yahudi, dan lain-lain, tidak ada kurikulumnya. Namun, ajarannya adalah ya sesuai dengan syariat Islam pada umumnya, tetapi khususnya Syekh ini sering menunjukkan kepada kita santriwan santriwati di sana untuk bisa memahami perbedaan dengan melihat persamaan gitu. Kalau teman-teman julukinnya ibaratnya pluralisme ya. Tapi kita di sini contohnya nih Pak, jadi di sana itu ada salah satu asrama yang bakal dibangun. Waktu itu tiang pancang utamanya itu dipatok oleh pendeta Rudolf Andreas Tendean atau Rudi Adolf Tendean. Nah, kita sebagai santriwan santriwati ini secara tidak langsung diajarkan oleh beliau untuk melihat sebelum saya melihat ini, jadi gini, asrama apa sih namanya? Namanya asrama Kalimatun Sawa. Kalau dalam bahasa Arab Kalimatun Sawa, tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat yang sama. Nah, kalimat yang sama ini diambil dari rukun iman yang kita yakini, yang adalah salah satunya mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan gitu. Kitab-kitab yang kita percayai termasuk Taurat, Zabur gitu kan, Injil dan Quran itu sendiri itu adalah kitab yang Tuhan berikan kepada kita umat manusia di muka bumi ini. Nah, maksud daripada Kalimatun Sawa tersebut ini mengajarkan kepada kita tadi kesamaan kalimat gitu. Kalimatun Sawa, sama.
Jadi ada beberapa pesan yang dibawakan oleh Tuhan bahwa kita ini di rumah Indonesia harusnya menjaga keberagamaan dan mewujudkan perdamaian. Begitu yang saya tangkap, Pak. Nah, kalau sekarang ya, ini kan Pak Panji Gumilang ini kan kontroversi kan sejak zamannya Pak Saifuddin keluar dari Al Zaitun lalu jadi Kristen kan. Iya, iya. Tapi kan sebetulnya itu suatu dari sebelum Saifuddin keluar dari Al Zaitun kan Panji Gumilang sudah banyak sekali memasukkan Alkitab ke dalam Al Zaitun supaya para siswa belajar juga membaca Alkitab ya. Nah, ini Saya apa koreksi. nggak menjadi pertentangan itu di dalam Al Zaitun sendiri? Sebentar, saya koreksi. Seperti yang saya jelaskan, tidak pernah ada kurikulum yang keluar dari syariat Islam. Jadi kita di sana belajar mengenai Islam gitu, yang sejatinya bagaimana. Jadi kita tidak mempelajari kitab-kitab yang lain, namun kami diberikan bacaan sebuah wujud aksi nyatanya gitu. Iya, jadi tidak mempelajari Injil, Taurat, Zabur gitu, tetapi saya itu mempraktekkan gitu. Layaknya Al-Quran juga pernah kan dalam suatu channel YouTube di resminya itu menjelaskan kita ini punya Al-Quran nggak perlu dihafal, tapi dikerjakan, dilaksanakan, diterapkan, begitu, Pak. Begitu juga dengan tadi. Jadi kalau saya pernah kunjungan ke Masikoh itu tempat Syekh ya, tempat beliau. Itu beliau sedang membaca. Di sana ada Al-Quran, di sana ada kitab Injil gitu. Jadi beliau itu, dan ini juga pernah disinggung dalam YouTube beliau, kalau kita mau mempelajari Al-Quran, itu tidak luput daripada kitab-kitab sebelumnya gitu. Kitab-kitab sebelumnya pun dipelajari, ditulis dengan pensil. Oh, kaitan dengan misalnya di Injil mengatakan A, ternyata ada persamaan di Al-Quran mengatakan A, sehingga kita mempunyai satu catatan di buku kita gitu. Artinya kita mempelajari, oh ada kesamaan gitu, Pak. Sebentar, sampean ini angkatan tahun berapa lulusnya? Saya masuk 2002, keluar 2008. Oh, jadi cukup cukup senior dong ya. Itu waktu keluar itu setara dengan S1 atau setara dengan SMA? Kan 2002 saya masuk sanawiyah SMP. Jadi kalau 2008 saya keluar setingkat SMA. Setingkat SMA ya. Tapi kan sekarang Al Zaitun punya perguruan tinggi kan? Betul. Ada perguruan tingginya kan? Nah, betul. Di dalam kurikulum itu yang kita masih nggak ngerti ini ya, mengapa lalu MUI itu begitu nafsu banget untuk mengganti isinya dalam-dalamnya Al Zaitun, yang padahal kalau kita lihat, saya nggak tahu ya pengajaran Islamnya yang diajarkan di Al Zaitun, karena saya cuman ke Al Zaitun cuman muterin aja dari luar, cuma pengen tahu Al Zaitun, cuma memang besar sekali ya. Saya pernah sekali ke sana. Cuman yang saya nggak ngerti, emang kalian ngajarin apa di dalam? Menurut sampean ya, yang membuat MU itu berang sekali sama kalian itu loh. Sebenarnya apa? Yang kalian diberitakan pasti kacau ya. Sekalian menurut sampean sendiri sebetulnya apa sih yang dipermasalahkan oleh MUI terhadap kalian ini? Iya, kalau saya lihat sih terlepas dari masa lalu yang dikait-kaitkan kepada person guru kami, Syekh Panji Gumilang ini rangkaian apakah ada unsur politiknya, saya kurang paham juga ya. Yang jelas sih kalau ditanyakan kepada saya, apa sih sampai MUI itu menyerang kami, apa yang diajarkan, nggak ada diajarkan hal-hal yang dituduhkan, contoh mau mendirikan negara Islam lah, mau memberontak pemerintah, tidak ada sedikit pun. Di sana itu kita menerapkan one pipe education dari PAUD sampai perguruan tinggi.
Di PAUD tidak pernah ada, ya namanya PAUD juga ya, artinya biasalah normal. Sampai perguruan tinggi pun ya layaknya institut agama Islam yang lain gitu. Belajar ibaratnya kalau saya juga sekarang sedang di studi S1 di sana juga ya, di IAI ya, Al-Aziz atau Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Nah di sana pun juga belajar kaitan dengan pelajaran-pelajaran yang ada di perkuliahan yang umum gitu, mempelajari bagaimana manajemen dakwah gitu, bagaimana hukum syariah, ekonomi gitu, dan lain-lain. Jadi tidak ada yang menyimpang sih sebenarnya. Dan sudah membandingkan dengan pesantren lain ya, sampean sudah pernah coba membandingkan sama teman-teman dari pesantren lain, sama nggak pengajarannya? Pernah nyoba bandingkan sama yang lain? Ya, karena kita kan satu angkatan, saya pribadi sendiri itu nomor induknya itu sampai 1.100 lebih ya. Artinya kami masuk itu ada santri 1.100 lebih. Kan kita punya kenalan sahabat-sahabat dalam satu angkatan yang masuk UI, yang masuk IAIN, apa namanya kalau sekarang mah UIN Syarif Hidayatullah, kemudian masuk ada UMJ, sehingga kita bisa ngobrol tentang apapun itu gitu, bisa berbanding gitu. Misalnya ngomong ekonomi syariah, bagaimana diajarkan di kampus sana, sama persis gitu. Artinya kurikulumnya tidak ada yang melenceng ke arah yang dituduhkan gitu, yang digemparkan oleh UI, nggak ada. Dan ini Pak, saya ingin menyampaikan bahwa genderang perang ini bukan oleh Syekh Panji Gumilang. Syekh Panji Gumilang tidak pernah secara personal maupun secara lembaga memulai genderang peperangan ini. Ini karena adanya aksi dari MUI yang tidak pernah tabayun, kemudian memfatwakan, kemudian apa namanya, Syekh adanya aksi tersebut ya Syekh bereaksi gitu. Maka jangan ibaratnya menggaungkan bahwa Syekh mengadakan peperangan dengan MUI, ini salah besar gitu. Ya. Paham sekarang ya. Jadi sebenarnya memang murni ini bukan masalah pengajaran, saya kira ya. Memang ada intrik di dalam ya. Setuju nggak kalau saya bilang begitu? Ya, jadi bukan masalah ajaran, tapi ini murni intrik politik. Jadi nggak ada kaitannya dengan intinya Al-Zaitun itu sendiri ya. Tidak ada. Nah, saya gini Pak, saya gini, kalaulah saya, banyaklah sahabat yang mungkin ibaratnya apatis gitu kan terhadap alma maternya. Saya malah justru mempercayakan bahwa saya tahun kemarin saya masukkan anak ke kelas 1 SD. Dan tahun ini baru sebulan berlalu saya masukkan anak juga ke SD kelas 1. Jadi kakak beradik kelas 1 dan kelas 2. Kalaulah saya melihat apa namanya, pembelokan syariat Islam, saya kemungkinan tidak akan menitipkan anak saya di sini gitu. Dengan sendirinya. Karena saya tahu kurikulumnya, saya tahu guru-guru saya masih ada di sana, sahabat-sahabat alumni abang kelas dari kelas angkatan 1 sampai adik-adik kelas kita juga ada yang jadi guru di sana gitu. Jadi kita tahu gitu, tentram gitu. Kayak kemarin ada demo itu Pak tidak mengganggu sedikit pun proses belajar mengajar atau penerimaan santri Pak, gitu. Jadi walaupun ada demo itu Bapak kalau mau masuk mungkin sekitar 3 km menuju dari gerbang utara menuju Rahmatan lil Alamin. Kalau ditarik, coba Bapak tarik dari Google Map. Artinya tidak akan pernah terutik-utik masalah demo. Gitu. Jadi aman di sana, Pak. Ini terakhir dari saya. Ini sampean kalau teman-teman di sini mau nanya-nanya nggak keberatan ya. Tapi kalau sampean keberatan bilang saya keberatan menjawab ngomong ya. Jadi jangan langsung dibilang aja terus terang ya. Ini kan kita teman-teman semua dari Amerika dan dari Australia dan dari mana-mana. Ini Zoom YouTube internasional. Jadi suara kalian ini udah ke seluruh dunia sekali masuk Zoom saya. Dan ini cukup ekstrim ya. Jadi kalau misalnya sampean keberatan ngomong ya. Jadi jangan sampai sungkan juga apa adanya. Nah, pertanyaan terakhir dari saya, lalu habis ini Pak Martinus, Pak SK dan Pak Yosua ya. Nah, pertanyaan dari
Ya, Gini. saya boleh nanya, Pak. Iya. Nanti sebentar saya nanya dulu. Oh iya. Sebentar. Ya. Sampean sendiri dengan gonjang-ganjing seperti ini, dibully nggak di dalam komunitas kalian? Ya, eh pasti ya ada sebagian gitu. Aduh. Sebagian. Ibaratnya ya, ibaratnya kayak pembulian, wah ini orang anteknya Panji Gumilang lah, oh orang apa namanya masih lurus katanya gitu kan. Oh ini orang orang putih atau apalah, itu sering ada seperti itu. Bahkan untuk komunitas dalam lingkup kecil pun ibaratnya membentengi diri, komunikasi dengan saya, asik dengan yang lain, tapi ketika saya masuk dalam obrolan ya langsung nutup. Beda gitu. Aduh, iya. Sampean kan juga jadi khotib khotbah ya. Sampean kan juga jadi khotib khotbah di masjid juga kan, kadang-kadang pasti dong. Sempat di boikot nggak? Pernah. Enggak sih. Karena saya sudah lulus dari 2008, jadi udah nggak kesana lagi untuk menjadi khotib ya. Kesana hanya sebagai enggak, maksudnya di lingkungannya sampean, di lingkungan di lingkungan tinggalnya sampean itu. Oh iya, kebetulan saya seorang pengusaha, jadi bukan seorang ustadz yang keluaran pesantren menjadi para ustadz gitu. Jadi saya pengusaha saja, Pak. Tapi teman-teman ada yang jadi profesinya di agama lalu diboikot begitu nggak? Maksudnya sudah dijadwal khotbah lalu di stop gitu loh? Enggak juga sih. Biasanya belum sampai segitu ya. Teman-teman sih ibaratnya kalau sudah keluar dari Al-Zaitun ya mereka mengikuti syariat Islam pada umumnya sih gitu. Jadi langsung terjun masyarakat ya, karena ajarannya sama juga nggak, jadi nggak ada masalah sebetulnya ya. Nggak ada masalah. Kalau dari saya pribadi malah sebetulnya yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini mencerminkan Pancasila ya. Terlepas dari saya setuju nggak setuju dengan ajaran Islam, tetapi cara menyikapi orang yang berbeda itu menurut saya sangat bijaksana sekali Pak Panji Gumilang ini, menurut saya ya. Dan sebetulnya itu menarik kita semua untuk pengen tahu. Tapi kalau dengan caranya MUI ya, nanti kita nanti saya mau tanya sama sampean. Ini Martinus dulu, silakan.